Selamat sore kawan-kawan Formato, selamat datang di podcast Formato. Ini podcast yang ketiga guys ya. Uh, Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial nih dari jurusan FIP, Fakultas FIP dari Universitas Negeri Surabaya. Yang bernama siapa kak? Kakak lupa ya, aku tahu nih namanya. Ayo coba tebak. Inisialnya A loh. Ahmad Abdul Zawawi. Betul, Kakak Ahmad Abdullah Zawawi dari jurusan Manajemen Pendidikan UNESA. Ya, ini kalau nggak salah itu Mawapres tahun 2017 dan 2018 ya kak ya? Iya, betul. Keren sekali itu kak. Iya. Gimana nih? Ini Kak Ahmad sudah join nih. Ayo kita ngobrol-ngobrol yuk. Iya, ayo. Aku pengen denger ceritanya nih. Iya. Kak Ahmad, bagaimana? Ya. Itu, betul. Gini kak, bagaimana kisah perjuangan kakak ketika menghadapi masa perkuliahan? Jadi itu perpindahan dari SMA ke masa perkuliahan kak. Itu gimana kak ceritanya? Ada perjuangan untuk kebersemalam atau bagaimana kak? Cerita dong kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar jelas nggak? Jelas kak, jelas. Jelas. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Formatif Forum Mahasiswa Mojokerto ya. Iya kak. Forum Mahasiswa Mojokerto yang sudah sudah meluangkan waktu, juga sudah menyiapkan dengan seaktif mungkin kegiatan atau sharing podcast pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Zawawi. Asli Surabaya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Surabaya, tapi punya cita-cita jadi orang Mojokerto. Itu juga. Terus untuk kuliah sekarang barusan lulus 1 bulan ini, baru lulus sih. Alhamdulillah. Terus sarjana corona, jadi tidak ada wisuda kayaknya. Terus jadi kalau ditanyain mengenai apa sih lika-liku mau kuliah, jadi saya cerita sedikit ketika saya SMA dulu nih, sebelum kuliah. Jadi ketika saya SMA itu milih di SMK. Kenapa kok milih di SMK? Karena kebetulan ayah saya itu meninggal dari kelas 3 SD. Ibu saya cuma jualan es, jadi tidak ada finansial yang mencukupi waktu itu. Akhirnya saya masuk SMK biar bisa langsung kerja gitu. Nah, tapi ternyata Allah berkata lain, saya punya kesempatan untuk kuliah. Nah, kalau waktu dulu sebenarnya saya aktif di beberapa organisasi ketika SMA, aktif di Paskib, aktif di Remaja Musola, aktif di Pramuka, aktif di OSIS. Nah, karena aktif di banyak organisasi, waktu itu saya sering bolos. Kan teman-teman yang pernah ikut organisasi pasti sering bolos nih. Jadi sering bolos sekolah. Sampai kalau kebetulan saya dulu kan ketua OSIS nih. Ketua OSIS itu punya surat izin banyak sekali. Jadi surat izin kalau mau bolos tinggal izin gitu. Cuma itu mungkin masa kelam ketika SMA. Nah, tapi ceritanya apa kok saya pengen kuliah. Jadi waktu itu waktu wisuda, waktu pemanggilan siswa berprestasi, lulusan berprestasi SMK, itu saya pernah doa gini waktu sebelum dipanggil itu, ya Allah, saya ini waktu sekolah sering bolos, jadi sekarang nggak mungkin dipanggil jadi lulusan terbaik. Saya punya kesempatan untuk dipanggil jadi lulusan terbaik, biar yang dipanggil cuma bukan saya, tapi gitu. Tapi ternyata ketika saya baru doa gitu, langsung saya doa, kasih kesempatan saya untuk kuliah, dan saya dipanggil jadi lulusan terbaik, maju dengan ibu saya gitu. Nah, tapi ternyata waktu itu saya pas lulusan terbaik sih, jadi di SMK kebetulan jadi lulusan terbaik, terus kuliah. Nah, akhirnya berhubung sempat doa seperti itu, akhirnya jadi berkesempatan untuk kuliah di UNESA gitu. Oh, jadi kakak itu jadi lulusan terbaik kak ya?
Berarti kakak itu jalur SNPTN ya kak ya? SNPTN. SNM di awal gitu. Keren banget kak itu kak ceritanya kak ya. Ikuti organisasi OSIS, ketua OSIS sampai pas Kibra ya kak ya. Pertanyaan selanjutnya kak ya. Eh, apa sih kak tujuan kakak kuliah di kuliah itu kak? Apa cari cewek atau cari kematangan hidup yang lebih bagus atau bagaimana kak ya? Bisa ceritakan kak bagaimana kak? Awal mulai pin kuliah, motivasi kuliah kak? Jadi sebenarnya kalau ditanya motivasi kuliah itu apa, kalau saya pribadi itu percaya bahwasannya ketika kita mengambil satu kesempatan akan ada kesempatan-kesempatan baru yang akan muncul gitu. Nah, ketika kita mengambil kesempatan lain akan muncul. Saya sampai saat ini kan bisa berjalan sampai sejauh ini, banyak banget orang-orang baik yang sudah membantu saya. Saya ingin saya nggak mungkin bisa membalas jasa-jasa mereka, tapi yang bisa saya lakukan adalah menjadi salah satu orang baik seperti mereka. Jadi mulai dari saya dibantu di panti asuhan, jadi waktu kecil juga sering ke panti asuhan waktu itu. Terus di harapannya saya pengen kelak ketika saya sudah kuliah, saya punya kesempatan untuk menjadi orang besar dan menjadi bagian dari orang-orang baik yang bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, yang mungkin nasibnya juga sama seperti saya dulu gitu. Sungguh mulia kak ya tujuannya kak ya. Jadi ada motivasi sangat mendalam sehingga kakak bisa berkuliah dan memiliki motivasi yang tinggi. Ya baik kak. Apa sih tantangan kak? Tantangan awal ketika kakak masuk di perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Surabaya ini kak? Tantangan awal sebenarnya saya punya cerita yang agak kesalahan saya ketika mendaftar. Jadi ketika saya mendaftar kan saya punya tujuan kalau saya kuliah gratis karena memang tidak ada dana dari orang tua waktu itu kan. Nah, pilihan pertama saya adalah UNESA, pilihan kedua WINSA. Nah, ketika kita milih WINSA, waktu itu sistem bidik misi tidak bisa diisi karena di WINSA itu kita masuk dulu baru daftar bidik misi. Nah, akhirnya ketika saya mau lolos itu sebenarnya saya doa, ya Allah, kalau saya nanti lolos, saya bayarnya pakai apa gitu. Nah, akhirnya ternyata lolos. Terus saya waktu itu sebelum pengumuman SNM saya kerja 1 bulan di Matahari, jadi sales baju lah waktu itu, jadi sales baju. Akhirnya uang sales baju itu saya pakai untuk daftar uang kuliah tunggal UKT. Terus habis itu kan ada UNESA itu kan ada 2 nih, ada UNESA Ketintang sama UNESA Lidah. Nah, UNESA yang saya daftar itu ternyata UNESA Lidah. Rumah saya kan Surabaya. Saya pikir Ketintang. Kalau Ketintang di rumah saya itu sekitar 3 kilo. Lah, saya cuma punya sepeda ontel. Jadi waktu itu saya daftar ulang pun pakai sepeda ontel. Jadi kayaknya waktu itu satu-satunya mahasiswa yang daftar ulang bawa sepeda ontel kayaknya cuma saya. Karena di parkiran cuma ada sepeda ontel saya sih. Nah, ternyata kampus saya 12 kilo dari rumah gitu. Aku mikir, nah, wah aku kuliah iki gaya numpak opo gitu kan. Nggak ada sepeda itu kan, nggak ada motor. Jadi akhirnya saya ngungsi, jadi saya cari penginapan yang murah lah. Waktu itu dapat pondok pesantren di daerah Lidah. Di sana saya kuliah pertama, saya bilang ke ibu waktu itu, Bu, kuliah saya gratis, saya dapat beasiswa karena biar ibu nggak kepikiran. Padahal waktu itu saya nggak dapat beasiswa, jadi saya bayar pakai uang saya sendiri. Jadi saya pergi ke Lidah waktu itu. Jadi di sana benar-benar bawa uang cuma 1 juta. Saya cuma mikir 1 juta ini harus cukup untuk sampai 1 semester waktu itu. Jadi itu cerita awal kuliah. Tapi alhamdulillah ketika kita mau berusaha pasti ada jalan lah. Jadi waktu itu sampai akhirnya pernah juga ngajar TPQ, pernah juga sampai casual di lapangan golf, pernah juga bantu-bantu dosen akhirnya dibayar, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya ternyata kita ketika punya mimpi atau kita mau berusaha pasti ada jalan lah. Jadi kalau awal kuliah dulu suka dukanya adalah finansial karena memang tidak ada dana untuk kuliah tapi memaksakan diri untuk kuliah gitu.
dan nggak ada kendaraan. Iya kak. Iya, sangat. Kegiatan kakak ya kak ya untuk meraih kuliah tersebut ya kak ya. Next pertanyaan nih kak ya. Mengapa sih kak Kak Ahmad ini memilih jurusan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya? Kan di Universitas kan banyak fakultas kayak ada beberapa jurusan, contoh teknik mesin, teknik elektro, ada juga senior, review kak ya. Kak malah milih MP pak. Kak itu bagaimana ya kak ya? Sebenarnya karena memang lebih suka ke bidang pendidikan yang pertama. Yang kedua, saya dulu waktu SMK kan cerita nih, waktu SMK memang sering bolos. Jadi kayaknya nilai saya juga nggak seberapa konsisten bagus lah. Sebenarnya bukan bolos sih, sering izin kegiatan-kegiatan gitu. Nah, saya juga nggak pengen SBM, nggak pengen SBM. Akhirnya jurusan yang paling memungkinkan untuk saya pilih adalah ya manajemen pendidikan gitu. Dan beserta minat saya kan juga di bidang pendidikan. Iya. Lalu gini kak, setiap orang kan memiliki cita-cita nih kak. Kalau boleh tahu cita-cita ini apa sih? Kalau cita-cita saya nih, pengen ada dua sih. Jadi kalau yang benar-benar sampai sekarang yang pengen ini sih, pengen jadi dosen sih. Terus yang kedua pengen punya lembaga pendidikan gratis, tapi untuk mereka yang tidak mampu sama yatim gitu. Karena saya pernah merasakannya. Yeah. Tadi kan kakak bilang udah ada kendala tentang finansial kak ya. Apakah kakak juga ada kendala tentang pendidikan kak? Jadi kan dosen, maksudnya pendidikannya itu pembelajarannya sangat susah kak, atau bagaimana kak saat kuliah itu? Kendala kayaknya kalau kendala waktu kuliah adalah kendala mungkin prioritas membagi waktu, karena ada yang pertama kerja, yang kedua juga kadang mengajar TPA. Jadi mengajar TPA itu sore sampai malam. Terus yang ketiga aktif organisasi, yang keempat itu aktif ikut lomba. Jadi ikut lomba mungkin satu semester ikut lomba 4 atau 5 kali lah. Nah itu juga cukup menyita waktu di samping kuliah juga. Tapi kalau kendala-kendala lainnya kayaknya tidak ada kendala yang besar sih gitu. Kalau boleh tahu kakak ini ikuti UKM apa aja kak ya di Indonesia ini kak ya? Kan UKM di Indonesia kan banyak sekali kak ya. Ada UKKI, ada organisasi seperti ada musik, ada dance. Kakak pilih apa kak? Apalagi sekarang itu Indonesia kan mewajibkan untuk mengikuti banyak organisasi kan. Banyak sertifikat juga, banyak pengalaman. Jadi kan kakak kan sulit membagi waktu. Itu bagaimana kak ya? Yang jadi pertanyaannya cara membagi waktu atau apa yang saya pilih di kuliah? Yang pilih dulu gak UKM apa aja ya? Jadi mungkin atau UKM gitu yang kakak ikuti. Jadi sebenarnya kalau organisasi yang saya ikuti dulu pernah ikut UKM, tapi UKM penalaran. Cuma berhubung tempatnya di Ketintang, akhirnya putus di tengah jalan. Karena kan saya tidak punya motor waktu itu, jadi saya pakai sepeda ontel dan domisili saya akhirnya kan di Lidah di pondok pesantren kan. Jadi akhirnya tapi saya tidak cuma berhenti di situ sih. Jadi kebetulan waktu itu saya buat komunitas di jurusan. Jadi ada komunitas Laskar Pena, jadi kepenulisan itu yang saya buat. Terus ada komunitas jurusan sampai aktif di ketua HMC, terakhir ketua BEM fakultas dan aktif di organisasi luar namanya Saudara Negara sih. Jadi organisasi yang melakukan pengabdian di luar negeri, di Malaysia, Thailand, Singapura itu. Lalu dari organisasi yang kakak ikuti nih, apa sih ilmu yang kakak dapat dari berbagai organisasi yang kakak ikuti ini? Banyak banget sih. Jadi mulai dari jadi tergantung organisasinya nih. Kalau organisasi kayak kepenulisan pastinya kan kita dapat materi-materi mengenai bagaimana how to be
some eh, apa ya, membuat karya tulis ilmiah atau mungkin membuat sebuah proposal studi yang baik, itu mungkin yang kita dapatkan ketika kita membuat atau aktif di organisasi karya tulis ilmiah. Tapi kalau di organisasi pengabdian seperti saudara-saudara negara, yang saya dapatkan sih pelajaran mengenai kehidupan dan pengalaman-pengalaman internasional gitu. Jadi mulai dari ketika saya melakukan pengabdian di tengah hutan sawit Malaysia, Sabah, sampai melakukan pengabdian di kampung Jawa di Thailand, dan juga di pusat NGO di Singapura. Jadi itu benar-benar apa ya, pengalaman-pengalaman luar biasa sih. Dari sekian banyak cerita tadi Kak, kan pernah jadi ketua HMJ, ketua BEM, sama banyak pengabdian di luar negeri Kak ya. Itu bagaimana ceritanya Kak? Ada kesan-kesan pesannya untuk kita Kak, untuk motivasinya lebih mendalami lagi. Apalagi kan banyak kan mahasiswa yang banyak yang seperti kupu-kupu gila pulang, tidak ikut organisasi dan sebagainya Kak. Sebenarnya pesan saya ini sih, teman-teman atau teman-teman nanti yang mau kuliah, jadi everyone have a different success stories gitu. Jadi setiap orang pasti punya kisah suksesnya masing-masing. Jadi ada orang yang sukses dari organisasi, ada orang yang sukses dari prestasi, ada orang yang sukses dari karya tulis ilmiah, bahkan ada orang yang sukses dari kuliah pulang gitu. Jadi everyone have a different success stories gitu. Nah, saran saya adalah be the best of you gitu. Jadi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu memang bakatnya adalah di kuliah pulang karena di rumah ada adik yang harus dijaga, maka kuliah pulanglah jadi kuliah pulang yang berkualitas, belajar di rumah, mungkin mulai dengan bisnis online shop dan lain sebagainya. Kalau kalian punya waktu banyak dan ikut organisasi, be the best of you gitu loh. Jadi jadilah aktif di organisasi. Kalau kalian punya minat di debat, jadilah orang yang be the best of you, jadilah debaters, jadilah orang yang ikut sering lomba debat. Kalau kalian punya minat di di organisasi seperti Formato dan lain sebagainya, ya jadi aktif di dalamnya. Jadi kalau ditanya, Kak, yang sukses, mahasiswa sukses itu mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah mahasiswa yang aktif di organisasi, ataukah mahasiswa yang aktif di kuliah, atau mahasiswa yang jadi punya prestasi banyak? Enggak. Mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang menjadi dirinya yang terbaik. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi organisatoris, nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi ikut-ikut lomba. Jadi yang saran yang paling baik adalah be the best part of you gitu. Oke, baik Kak. Nggak terasa nih pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Ahmad semuanya. Terima kasih teman menjawab pertanyaan dari kami ya Kak ya. Sama-sama. Pesan dari Kak Ahmad untuk pecinta podcast Formato ini apa Kak ya? Tadi kan agar termotivasi untuk Kak Ahmad untuk aktif, kritis dan aktif dalam suatu organisasi dan pendidikan Kak. Ini sih, jadi kebetulan kenapa kok saya bilang saya punya cita-cita jadi orang Mojokerto. Jadi kebetulan saya pernah buat desa wisata, jadi 2 desa wisata di Mojokerto. Kalau teman-teman tahu, di Desa Nogosari sama Desa Celaket itu ada wisata yang kebetulan waktu itu saya dan teman-teman saya yang buat di sana gitu. Nah, inti dari pesan saya adalah Mojokerto itu tempat yang indah dan banyak banget potensi yang perlu dikembangkan. Jadi teman-teman Formato, saya harap teman-teman be the best part of you, jadilah orang-orang yang terbaik dari diri kalian. Kalau kalian di teknik mesin, jadilah orang teknik mesin yang kalian di pendidikan, jadilah orang pendidikan yang baik. Karena saya yakin ketika diri mereka yang terbaik bisa membangun Mojokerto menjadi kota yang jauh lebih baik daripada sekarang sih gitu. Jadi harapannya pesan saya tetap sama seperti yang tadi. Jadi yang terpenting untuk saat ini adalah be the best part of you. Jadilah yang terbaik dari diri kalian gitu.
Gitu. Ya baik. Eh, terima kasih Kak Ahmad, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk gabung di podcast Formato dan eh, sharing banyak sekali Siap, sama-sama. ya, dan semoga bermanfaat Kak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Amin, amin, amin. Ya. Makasih banyak teman-teman Formato, semoga Formato tetap jaya. Amin. Ya. Oke, sahabat Formato semua, sekian dari podcast Formato yang kali ini. Tunggu lagi di podcast yang bulan Agustus ya. Lebih seru lagi, lebih spesial lagi. Sampai jumpa dengan podcast Formato dan sampai jumpa. Yeay. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.